Al-Muhibbi, karya Imam Al-Muhibbi. Imam Al-Muhibbi ini bukan dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini berarti kitab eksternal untuk kalangan Ba'alawi. Di juz pertama halaman 75, Imam Al-Muhibbi menyampaikan ibarat wa dzakara ba'duhum. Sebagian ulama telah menceritakan anna sadata Bani Alawi, sesungguhnya para tokoh pimpinan keturunan Ba'alawi lamastaqarru bihadramaut, tatkala mereka menetap di Hadramaut Yaman, arada ba'du a'immati dzalika zaman ayu akidu tilkan nasabah al-Muhammadiyah. Sebagian para imam di masa itu bermaksud menegaskan benar apa tidak Ba'alawi itu silsilahnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba minhum tashiha nasabihim. Maka sebagian para imam di masa itu meminta dari kalangan Ba'alawi untuk mengkoreksi benar apa tidak silsilah mereka. Bihujjatin syar'iyatin, dengan dalil-dalil syar'i. Fasafaro, maka berangkatlah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Abul Hasan Ali bin Muhammad Jadid ilal Irak, dia berangkat ke Irak. Wa usbita nasabuhum, dan di Irak itu ditetapkanlah kebenaran silsilah nasab Ba'alawi, benar tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhada ala dzalika nahwu mi'ati adlin mimman yuridu al-hajja. 100 orang adil dari penduduk Irak yang hendak pergi berangkat haji, mereka berani bersaksi kebenaran keabsahan nasab Ba'alawi. Summa usbita dzalika bi Makkah. Lalu nasab Ba'alawi pun ditetapkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa asyhada ala dzalika jami'u man hajja min ahli Hadramaut. Malah semua orang Hadramaut di Makkah Mukarramah, mereka pun ikut bersaksi tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Faqadima haula'i syuhud fi yaumin masyhud. Maka datanglah para saksi itu, yakni 100 orang adil dari orang Irak dan para penduduk Hadramaut yang berangkat haji. Wa syahadu bi thubuti nasabihim. Mereka bersaksi tentang isbatnya, tetapnya, benarnya, terbuktinya silsilah Ba'alawi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad Muhajir. Fa inda dzalika in aqasat sahabul auham. Maka seketika itu pula hilanglah, terangkatlah dugaan-dugaan salah, dugaan-dugaan negatif tentang Ba'alawi. Wa tabajjalat ghurratus syaraf. Terungkaplah kemuliaan yang begitu indah. Wa umitu anhal latam. Dan diangkatlah tabir-tabir yang menutupi keraguan, sehingga mereka semua meyakini hingga sekarang bahwa Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, di awal video tadi, itu kita sudah sama-sama mendengarkan ada seorang ustadz ya yang menjelaskan tentang dukungan keabsahan nasab Ba'alawi dari seorang ulama yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki, di mana di situ dijelaskan seperti yang kita sama-sama ketahui tentang bagaimana perjalanan keabsahan nasab Ba'alawi yang dipertentangkan di zaman Alwi bin Ubaidillah, sehingga cucu daripada Ubaidillah, yaitu dari jalur Basri,
yang memiliki anak salim itu diperintahkan untuk datang ke Irak dalam rangka menemui Qadhi Irak untuk meminta ya pernyataan resmi bahwasanya nasab Ba'alawi itu memang betul-betul bersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, di dalam kitab tersebut yang disebutkan oleh Ustadz tadi, ya, Ba'alawi sempat bertemu dengan beberapa para alim ulama di Makkah ketika musim haji, yang mana beberapa ratus dan puluhan ulama tersebut ya memberikan persaksian akan keabsahan nasab Ba'alawi di hadapan jamaah haji yang berasal dari Yaman. Nah, poin yang bisa kita tangkap di sini, justru kisah yang disampaikan oleh si Ustadz tadi ini bukan malah menguatkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Justru di sini ya melemahkan status nasabnya Ba'alawi. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, ya, adanya penolakan, adanya tuntutan untuk memverifikasi keabsahan nasab mereka, sehingga harus meminta ya isbat nasab dari seorang qadhi di Basrah dan meminta persaksian dari beberapa ratus dan puluhan ulama di Mekah di hadapan jamaah haji. Artinya di sini Ba'alawi jelas ya batal syuhra istifadhahnya. Karena di antara syarat syuhra istifadhah itu intifa'ul mu'aradhah. Tidak adanya pertentangan fil umum secara umum wal khusus dan khusus. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau Ustadz tadi itu ya menggunakan argumentasi dari pernyataan Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki, ya seperti yang dia sampaikan tadi di awal, berarti itu membatalkan status syuhra istifadhahnya nasab Ba'alawi karena adanya penolakan di situ. Sehingga perlu adanya verifikasi dari seorang qadhi di Basrah dan beberapa ulama di Makkah di hadapan para jamaah haji Yaman. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang menjadi pertanyaan, ini kembali lagi saya pertanyakan, sebagaimana dulu pernah Rumail Abbas ketika berdiskusi dengan saya juga menyampaikan hal yang demikian. Siapa di antara 100 sekian ulama yang memberikan persaksian kepada keabsahan nasabnya Ba'alawi? Kalau tidak bisa disebutkan sehingga tidak bisa diketahui biografi dari ulama-ulama tersebut, ya, maka ini disebut khobar majhul. Khobar majhul tidak bisa dijadikan argumentasi di dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, ya, Qadhi Basrah yang memberikan keterangan isbat nasab secara resmi tertulis itu. Nah, itu suratnya mana? Pasti kan sudah berbentuk manuskrip itu surat. Yang kedua, siapa nama qadhi itu? Sehingga kita bisa cross-check apakah di zaman Salim bin Basri bin Ubaidillah itu ada seorang qadhi di Basrah yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki tadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, pada intinya, ketika kita mau menyampaikan argumentasi untuk membela nasabnya Ba'alawi, ternyata argumentasi mereka ini justru malah melemahkan nasabnya Ba'alawi tanpa disadari itu. Ya. Nah, walhasil, sekarang setelah kita melihat, membahas, mencerna pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki tadi, sekarang kita lihat siapakah Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki tersebut. Ternyata beliau adalah seorang ulama, ahli fikih. Beliau seorang mufti, ya, bukan pakar nasab. Dan beliau ya hidup di kisaran abad ke-11, 12 teman-teman. Artinya apa? Ya, sumber yang disampaikan Ustadz tadi itu
semuanya adalah sumber-sumber baru yang tidak ditemukan referensinya secara valid di dalam kitab-kitab nasab yang berkesinambungan dari abad ke abad. Dan mu'tabar, mu'tamad digunakan di dalam memverifikasi sebuah pengakuan nasab. Nah, ini kelemahannya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa panjenengan pahami dan bisa dijadikan bahan untuk menelaah ulang apa yang dijadikan sumber referensi oleh ustadz tersebut di dalam menguatkan keabsahan nasabnya Ba'alawi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.